Bab 1781. Kepala Iblis Baru. Kamu adalah Nathan Clark. Jurus yang persis sama dengan Nathan Clark. Sebelum mereka mati, mata dari 13 Master Jagat 7 penuh dengan ketakutan. Mereka yang baru saja bertarung melawan Nathan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi mereka semua curiga bahwa orang di depan mereka benar adalah Nathan Clark. Matilah. Setelah menghabisi semua orang, pria misterius yang menyamar menjadi Nathan mengeluarkan sapu tangan putih bersih dan menyeka tangannya. Matanya bersinar terang. Ada senyum di sudut mulutnya. Segera, dia meninggalkan Villa Cludri. Tidak akan ada yang menyangka. Upacara penerimaan murid tiba-tiba bisa berubah menjadi pembantaian. Puluhan ribu master semuanya mati. Tidak ada yang tersisa, termasuk 13 Master Jagat 7. Jika berita ini tersebar, maka akan menggemparkan seluruh dunia. Puluhan ribu master dihancurkan dalam sekejap, yang merupakan pukulan fatal bagi dunia bela diri Neslandia. Master yang mati juga tidak akan menyangka mengalami bencana seperti ini. Nathan tidak pernah menyangka seseorang akan berpura-pura menjadi dia dan membunuh puluhan ribu master. Dan dia menggunakan jurus yang sama persis. Dan juga menyamar dengan baik. Apalagi, begitu banyak klan yang ingin mengambil Nana sebagai murid mereka, yang kebetulan bisa berkonflik dengan Nathan. Ada motif untuk pembantaiannya, juga menggunakan jurusnya. Terlebih lagi, semua orang di tempat kejadian tewas. Tidak ada saksi sama sekali, yang berarti fakta sudah jelas ditetapkan. Meskipun upacara penerimaan murid telah menarik perhatian dunia, namun tidak ada orang yang bisa mendekati untuk mengendus informasi. Lagi pula, mereka yang datang semuanya adalah master. Tidak mungkin membiarkan orang lain mendekat. Ditambah dengan fakta bahwa seseorang dengan sengaja merencanakan semua ini. Masalah ini pada dasarnya telah ditetapkan bahwa Nathan yang melakukannya. Tidak lama kemudian pria misterius itu meninggalkan villa. Sekelompok orang datang ke sini. Mereka adalah Dewan Angkasa yang setenar klan Seiryu dan untuk menjaga keseimbangan dengan klan Seiryu. Sebagai institusi bela diri terkuat di Neslandia. Setelah mereka muncul, mereka tentu harus mengurus masalah Neslandia. Ada keanehan dalam upacara penerimaan murid. Master dari Dewan Angkasa segera tiba. Ada 4 orang dari mereka yang datang. Dengan nama julukan Naga Langit, Harimau Tanah, Serigala Hitam, dan Rubah Kuning. Setelah memasuki Villa Cludri, semua orang terkejut dengan pemandangan mengerikan di depan mereka. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut, mulai memeriksa sekeliling. Mati. Semua mati. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Terlalu menakutkan. Semua dibunuh dengan satu pukulan. Begitu juga dengan Master Jagat 7. Setelah memeriksa, hasilnya bahkan lebih mengejutkan. Oh ya, apa kalian melihat keluarga Nathan? Mereka adalah inti dari upacara ini. Naga Langit, yang tingginya hampir 2 meter, bertanya. Harimau Tanah yang botak menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya. Serigala Hitam, berpakaian putih, memiliki wajah dingin dan berkata tanpa ekspresi. Keluarga Nathan tidak ada di sini. Rubah Kuning, satu-satunya perempuan di antara keempatnya, berseru, aku menemukan hal besar. Apa? Ketiganya segera mengerumuninya. Orang-orang ini semua mati dengan cara yang sama. Wajah cantik Rubah Kuning itu penuh ketegangan. Bukankah itu berarti mereka semua dibunuh oleh satu orang? Naga Langit bertanya. Betul, dia dibunuh oleh satu orang. Selain itu dia menggunakan semacam jurus iblis. Berita dari klan Seiryu beberapa hari yang lalu. Jurus Nathan Clark persis sama dengan jurus kepala iblis itu. Rubah Kuning berkata dengan dingin. 3 orang lainnya terus memeriksa mayat lainnya. Serigala Hitam tanpa ekspresi. Betul ini jurus iblis. Persis sama dengan kepala iblis itu. Ya, benar, itu pasti dia. Beberapa orang langsung yakin. Mereka berempat saling memandang dengan cemas. Pikiran mereka sama. Menurut berita, para sekte sesat itu memuja Nathan Clark sebagai pemimpin. Nathan Clark pun tidak ragu datang untuk menyelamatkan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Nathan adalah kepala iblis baru. Maka bisa diyakini, kematian orang-orang ini semuanya dilakukan oleh Nathan Clark. Bab 1782.
Siapa guru Nathan? Semua petunjuk dan bukti menunjukkan ini adalah perbuatan Nathan. Fakta yang tidak bisa dibantah. Tidak ada alasan untuk membuktikan bahwa orang lain yang melakukannya. Motif pembunuhan sangat sederhana. Orang-orang ini ingin mengambil putrinya sebagai murid mereka. Dan dia membunuh mereka semua karena marah. Selain itu, temperamen kepala iblis memang mudah marah. Sering kali melakukan sesuatu tanpa alasan. Ya, tidak ada titik keraguan lagi dalam masalah ini. Pasti Nathan yang melakukannya. Walau ada orang yang ingin menjebaknya, juga tidak mempunyai kekuatan untuk membunuh semua orang hanya dalam beberapa menit, termasuk 13 Master Jagat 7. Ya, sudah pasti pelakunya adalah Nathan. Naga langit berempat langsung membuat kesimpulan. Rubah kuning bahkan telah mengumpulkan semua bukti. Klan Seiryu pernah membicarakan masalah ini sebelumnya. Mengingatkan Dewan Angkasa untuk lebih memperhatikan Nathan. Identitasnya terlalu istimewa. Ya, sebelumnya kita tidak memperhatikannya. Sekarang dipikir-pikir Adipati Agung ternyata adalah kepala iblis. Betapa mengerikannya. Seberapa berbahayanya bagi dunia bela diri Neslandia. Rubah kuning mengingatkan. Mendengar ini, semua orang berkeringat dingin. Benar. Lihat saja dia sembarang mengeluarkan jurusnya. Sudah memberi pukulan mematikan bagi bela diri Neslandia. Dia juga memiliki sekelompok besar aliran sesat. Mereka seperti bom waktu. Begitu terjadi masalah, itu akan menjadi bencana. Beberapa orang berkata, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Tanya harimau tanah. Pertama, segera hancurkan TKP. Blokir semua berita. Jangan sampai tersebar. Bersikap seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Kedua, segera laporkan ke Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Biarkan mereka memutuskan bagaimana menanganinya. Kita tidak memiliki otoritas yang cukup. Naga Langit mengusulkan sebuah rencana. Semua orang segera mengeksekusinya. Oh ya, apa kalian semua lupa tujuan kedatangan kita kali ini? Rubah kuning mengingatkan. Ya, kita datang untuk melihat bakat anak Nathan. Nana. Yang lain menunjukkan ekspresi tersadar. Dewan Angkasa datang. Karena Nana, orang lain mungkin tidak percaya pengenalan Balai Rahalang terhadap bakat Nana. Tapi Dewan Angkasa benar-benar mempercayainya. Kali ini mereka dikirim ke sini khusus untuk menyelidiki talenta Nana. Pada dasarnya, mereka ingin membawa Nana ke Dewan Angkasa. Berdasarkan talenta Nana yang seperti ini, sungguh tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk mengajarnya. Pada akhirnya Nana kemungkinan besar akan bergabung ke Dewan Angkasa atau klan Seiryu. Sepertinya Dewan Angkasa kita harus mengambil Nana. Ayahnya adalah kepala iblis. Dengan talentanya yang setinggi itu, jika dilatih untuk menjadi kepala iblis berikutnya, maka akan menjadi bencana tiada akhir. Mengerikan. Kepala iblis semacam ini memiliki talenta yang begitu tinggi. Tuhan benar-benar tidak adil. Mata naga langit berbinar. Kalau begitu, masih ada urusan ketiga. Bawa Nana ke Dewan Angkasa. Pada akhirnya, masalah ini diredam secara paksa oleh Dewan Angkasa. Berita tidak tersebar sedikit pun. Bahkan Nathan dan Aaron Garrett sama sekali tidak mengetahuinya. Tidak ada yang tahu terjadi peristiwa ini di Neslandia. Dunia bela diri telah kehilangan banyak kekuatan. Inilah yang ingin dilihat oleh orang-orang yang menjebak Nathan. Menimbulkan konflik antara Nathan dan klan Seiryu. Keluarga Andersen dan Pramana masih tenggelam dalam kegembiraan atas talenta tinggi Nana. Bahkan Nathan pun tidak memperhatikan. Namun, tidak disangka peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Dia telah diberi gelar kepala iblis. Saat ini, Naga Langit dan yang lain telah bertemu dengan para petinggi prajurit Fradron. Apa? Para petinggi prajurit Fradron juga terkejut. Tanpa diduga, peristiwa seperti itu terjadi. Mereka sangat ingin membela Nathan. Tapi fakta berdarah ada di depan mata. Tunggu saja. Dia pasti punya langkah berikutnya. Prajurit Fradron bertanya. Oh ya, siapa guru Adipati Agung yang kalian sebut kepala iblis itu? Bersambung.